Oke. Enggak, Ripi ya, maaf. Gak mungkin orang nunjuk ke pelatihan ya. Orang nunjuk Gija deh sebagai artistik gitu, nanti lihat-lihat lagunya apakah dapat mudah untuk dikolaborasikan dalam bentuk koreografi atau kayak gimana nya. Coba dari Giza yuk. Ya pastinya yang lebih gampang dangdut lah. Dibandingkan Jelas ya. Jelas itu mah. Jadi orang langsung tanggapi aja. Apa ini teh? Jadi mendingan si dangdut adain aja. Oke, selain dangdut nih Giza nih, yang lain apakah mudah dikoreografikan atau aja nggak hesekeun artistik gitu? Calonnya lihat dulu. Yang susah R&B sih. Oke, tapi bisa kan? Maksudnya bukan yang nggak bisa gitu. Bisa kan? Risalah ya? Bisa aja. Oke, aman berarti ya? Bentar ya teman-teman. Mana ada Agung? Judi kurang rame. Maaf ya, orang langsung menolak. Terima kasih. Kayaknya channel dawet aja, we. Iya, ya benar channel dawet. Ini ya teman-teman. Ya, ataukah 2 kursi benar-benar nanti ada yang dibaledok pakai kursi, bagus ya. Udah ya. Berarti kesimpulannya itu tuh channel gampang, soalnya orang juga dasarnya dari si Pina tuh ngomong channel gampang, channel kan si Pina nutina ngalati gitu. Bercanda. Nah gini ya teman-teman, sekarang berarti kesimpulannya dari bergenre ini sampai sekarang ya, baru sekarang udah 22 ini genre dangdut diadakan, dan tentunya kita juga terbuka nanti untuk 24 itu memilih lagu apa gitu, selain dari lagu yang memang si Giza ngus mere pendapat keluar budak teh. Mere apa sih ngasih kayak mau ganti lagu sangat diperbolehkan. Tapi dari kita nggak bisa ngasih guide yang memang lengkap lagi kayak memang yang udah kita bikin gitu ya. Berarti kesimpulannya itu aja teman-teman, semoga dapat dipahami dan semoga dapat disetujui sampai saat ini untuk teman-teman semua ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke struktur kepengurusan. Yeay. Emot dulu dong, reaction dulu, masa nggak ada yang excited sih. Yeay, si rapinya. Oke. Ini orang bakal izin share screen ya, grand design orang. Oke teman-teman, wait ya. Demis lah ngomong teh. Kalau mau pada Demis keluar dari Polban, makasih. OTW dari Damai. Orang langsung nanggapi aja gitu biar ada penguatan langsung dari orangnya. Padahal orang milih lagu-lagu itu dengan kepelatihan itu, pemilihnya itu berdasarkan dengan lagu-lagu yang memang populer gitu. Dan memang yang menurut orang yang ada di situ adalah lagu-lagu yang memang pernah didengar lah minimal meskipun gak tahu juga. Jadi harapannya itu ya lebih gampang dihafalnya gitu. Soalnya kalau pengen nyari yang benar-benar mudah, ya sebenarnya lagu ini juga bisa dibawa mudah dengan cara ya udah pecah suara seadanya aja gitu. Tapi dari kepelatihan itu kan memfasilitasi gitu untuk kreativitas mereka gitu. Jadi biar lebih gampang lah intinya mah gitu. Tetapi kalau misalkan nanti pada kasusnya itu dari 24 itu ngerasa kayak aduh Kang kayaknya dari kelompok kita kesulitan atau agak kurang di lagu ini buat kita gitu, boleh sangat diperbolehkan untuk ganti lagu asal masih dalam genre yang memang mereka diplottingkan gitu. Kita nggak retoris harus kayak enggak harus ini, soalnya
dan udah gini enggak sama sekali, kita tetap bakal ngedampingin mau gimana pun nanti si lagunya itu gitu, asal persetujuan dari si genre tersebut, dan memang genre tersebut dapat dapat lebih lebih bukan lebih berkembang, nah sama-sama berkembang, kayak lebih mengetahui lah apa lagu yang memang bakal digantinya gitu, kayak gitu. Terus yang kedua itu kalau dari Kang Supi itu bentar ya, katanya lagu Korea menurut aku susah, temponya juga susah katanya gitu, lagu Inggris aja udah susah katanya gitu. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kan itu ada lagu Korea ya di yang nomor 6. Aku kan lihat ya dari link Dixu itu kan ada survei yang dimana tentang peminatan si genre ini. Tentang inilah pokoknya mereka lebih ke survei penyukaan genre sama tipe-tipe lagu kayak gimana. Ternyata di Dixu ini ada beberapa orang, malah hampir banyak beberapa orang itu yang nyebutin tentang kesukaannya di genre K-pop. Oleh karena itu orang masukin genre hip-hop ini ke lagu K-pop. Harapannya kenapa? Jadi orang-orang yang suka lagu K-pop ini ada wadahnya gitu buat milih si K-pop ini. Tetapi kalau pada kasusnya nanti mereka kesusahan dalam pelafalan bahasa Inggris, meskipun lagu Drip ini tuh lagu Koreanya bahasa Koreanya tuh cuma 10% doang guys. Jadi kalau misalkan memang mereka kesulitan dalam pelafalannya, orang udah nyediain guys dalam lirik bahasa Inggrisnya gitu. Toh kalau kalian dengar juga ya, rapnya itu nggak secepat Eminem, sumpah nggak secepat Eminem. Ini kayak lebih ke lagu hip hop tahun kemarin. Ini apa sih, sepatu merah celana biru, pada itu mah bahasa Indonesia, ini mah lagunya campur bahasa Inggris sama Korea gitu aja. Sebenarnya kalau dari tempo tuh hampir sama, 11-12, gak terlalu cepat kayak gitu. Terus yang ketiga itu katanya gak ada lagu Indonya sama sekali. Iya emang gak ada lagu Indonya sama sekali. Tetapi dalam lagu folklore itu kan ada cincang keling. Semoga itu dapat merepresentasikan dari budaya kita gitu. Soalnya kan kalau dalam bermusik mah kata orang mah lebih ke genre ya, bukan lebih ke bahasa gitu, lebih ke genrenya aja. Kita tuh bener-bener bervariasi, misalkan dari pop ke rock, oh berarti ini bedanya nuansanya kayak gitu. Terus dari keempat itu katanya aku saranin lagu yang kalian kasih itu dikasih opsi katanya per genre, yang tadi orang udah kasih ya, bahwa kita gak harus retoris ke 24 itu, gak harus kayak gimana-gimana ya, emang konsepan dari orang juga gitu. Dan Kang Sup itu lebih ke ngasih tahu tentang itu gitu. Terus nomor 5 dikasih saran bahwa harus diomongin lagi ke Kang Galang. Dari orang belum ya, kalau ke Kang Galang baru ke sampai 21. Nah, untuk yang nomor 6 itu katanya sebelum ke 24 diskusiin dulu sama 23, makanya orang adain diskusi ini karena memang orang pengen juga ada persetujuan dari kalian, dan tentunya kalian juga tukang pasal yang gandekan. Dari kalian juga tercerahkanlah gitu hasil penguatan orang gitu, dan hasil dari teman-teman kepelatihan juga begitu. Kalau dari angkatan 20 dari Kang Eja itu dari Kang Eja itu lebih ke kasih ini sih, sebenarnya gak ada yang sekritis Kang Supi kayak gimana, lebih ke menyayangkan katanya gak ada dangdut. Kenapa dangdut itu, genre dangdut itu kayak udah tradisi katanya di PSM itu, PMC itu teh. Soalnya kenapa udah jadi ini apa sih, udah jadi tradisi buat kayak memperseru suasana dari si PMC tersebut, jadi harus diadain katanya begitu teman-teman. Dari orang sekian sih ya teman-teman untuk penyampaian dari channel tersebut. Orang sekarang mohon banget dari kalian ada diskusi terbuka. Tentunya orang juga sangat-sangat minta saran dari kalian. Tetapi orang sangat orang ini ya to the point aja. Tetapi kalau misalkan dari kalian ya mal ini aja deh untuk lagunya, kayaknya ini bagus deh, sangat diperbolehkan. Tetapi dari kita itu benar-benar udah gak bisa lagi bikin guide lagu yang memang terbaru dari kalian usulkan gitu. Paling dari kita itu nantinya bakal ngasih list lagu aja, tapi ngomongnya gini, tapi dari kita itu ada guide yang benar-benar udah kebentuknya lagu ini gitu. Jadi kita gak usah memaksain harus lagu ini, tapi orang sangat menampung aspirasi dari kalian. Tentunya nanti ada lagu-lagu yang baru yang muncul dari diskusi kita gitu. Jadi ya diskusi dibuka dari sekarang ya teman-teman. Siapa yang mau raise hand juga diperbolehkan. Orang harap sih semuanya bisa berdiskusi gitu. Makasih ya guys, silahkan diskusi yuk. Boleh Elsa, langsung aja. Oke,
makasih Amai, izin masuk ya. Maaf, jangan dulu ya, Sa. Tolong ada notul ya teman-teman di sini mah. Siapa yang notul? Ada yang bisa notul gak? Kalian soalnya lagi nggak bisa. Tadi ada Mirta ya? Ada Mirta gak? Iya boleh. Oke, makasih ya Mirta ya. Maaf ya. Sok Elsa boleh lanjut. Nah, kalau dari aku sendiri kan dari kepelatihan teh pasti menyusun si genre-genre ini teh udah dengan berbagai pertimbangan dong ya Mai. Aku juga dengar kamu menyusun genre-genre ini teh sudah sudah mempertimbangkan dari masing-masingnya. Nah, terus paling aku setuju sama yang Kang Eja yang dangdut. Sebenarnya aku setuju sama Kang Eja yang dangdut. Kenapa digadain terus Kang Ejanya ngomong tuh karena emang benar gitu jadi ciri khas. Nah terus juga kemarin teh Aul teh ngomong kayak menyayangkan gitu bahwa menyayangkan kata Aul teh kita tuh sengaja senang ngeplot kalian tuh sengaja disimpan di acak karena biar kalian bisa di mana-mana. Sebenarnya iya sih benar juga gitu maksudnya biar bisa disimpan di mana-mana tapi jadi tidak menonjolkan yang kayak sebenarnya kemarin teh kayak tidak menonjolkan dari masing-masing personalnya gitu mereka sebenarnya bagus di mana gitu. Nah aku mau paling setuju yang dangdut ada aja tapi paling dieksplor lagi dari lagu dangdut ini teh apa gitu yang lebih enak untuk dibuat dipecah-pecahnya gitu dari dangdut teh gitu. Sama paling nitip yang ke Kang Galang dulu karena biasanya kan yang rewel teh alumni ya biasanya jadi ya coba ke Kang Galang dulu nanti baru difiksasi gitu karena kita juga kan nanti teh yang nilai teh dari alumni ya buat si PMC teh penampilan teh jadi ya mau nggak mau tetap harus dengan persetujuan alumni gitu. Cukup, makasih Mai. Oke, makasih ya Elsa udah menyuarakan. Aku langsung nanggapi aja ya. Benar sih, aku juga setuju karena sebenarnya salah dari kepelatihan juga dan memang gimana ya, aku memang merasa ada salah dari aku sih sebenarnya, nggak dari kepelatihan, maaf pelatihan. Soalnya kenapa gini, dari survei Diksu juga memang nggak ada sebenarnya yang benar-benar kayak aku dangdut banget, aku suka dangdut, itu teh gak ada. Makanya kenapa itu teh jadi landasan aku bahwa ya udah kalau gitu mah gak bakal ada yang milih dangdut nanti. Jadi astagfirullahaladzim tukang bakso, maaf ya guys ya. Ini apa sih, jadi aku tuh nggak mau ada dangdutnya. Soalnya kenapa, aku tuh kayak takut ada yang merasa tertekan kalau ada di dangdut nantinya. Tetapi setelah ngomong, karena kan ini teh susah ya kalau memang udah ngomong tentang tradisi mah gitu ya. Buat Bang Gibain PDIP bentar ya Raffi. Nah jadi kayak kalau udah tradisi mah gimana lagi ya, dari kita ya nggak bisa gimana-gimana. Hari tradisi mah kata orang mah kayak udah jadi rukun Islam gitulah intinya mah, bener-bener banyak banget ya. Jadi kayak gimana ya, bener-bener susah lah kalau kita untuk menentang pun. Dan orang pun kayak ya udahlah adain aja dangdut. Dan untuk lagu menurut orang Cendol Dawet bagus sih biar rame gitu, dan itu ada pecah-pecahnya juga. Dan tentunya juga di kepelatihan itu ada yang jago dangdut juga teman-teman, yaitu Vina Garut ya. Jadi kata orang mah bisa terbantulah dari didikan Vina ini buat nantinya jadi dangdut gitu. Mau gak mau ya Vina ya, meskipun kemarin kita setuju gak ada nih dangdut nih ya. Oke, kalau dari orang sih cukup sekian ya. Kalau orang sih cukup ya sekian untuk tanggapan dari Elsa. Selanjutnya itu dari Raffi, silahkan Raffi. Ini aku menanggapi yang kata Amai barusan banget ya, bukan diskusi. Lebih ke kenapa orang-orang tuh, kan Amai tuh ngambil survei dari ini ya, dari Kadiksu ini, dan banyak yang nggak milih dangdut. Jujur, aku juga sebenarnya top genre aku tuh bukan dangdut, tapi pasti orang-orang tuh kayak di dirinya sendiri tuh adalah rasa kayak suka dangdut tuh, cuman yang nggak dijadiin top genre-nya aja. Jadi kalau menurut aku kayak menilai seseorang suka dangdut atau enggaknya tuh nggak dari itu sih, itu aja. Jadi aku teh waktu tahu top 6 genre yang dipilih itu nggak ada dangdutnya, bukan karena aku kemarin dangdut atau gimana ya, cuman kayak sedih aja gitu aja, karena dangdut is music of the country boss gitu aja sih. Cukup. Oke, makasih ya Raffi ya. Iya sih sebenarnya orang pun nggak terlalu pikiran lebih jauh ke situ, lebih ke mikirnya tuh pecahnya kayak gimana. Soalnya kan kemarin yang ditekan itu harus ada khas dangdutnya,
jangan pop dut gitu. Jadi maksud orang tuh lebih ke gimana ya, kita teh mikir ada cengkok dangdutnya tapi dipecah juga gitu. Jadi mikirnya teh ke situ, dan itu teh yang membuat orang, tentunya orang pribadi nih mah kesulitan. Dan setelah orang diskusi sama kepelatihan juga, iya ya kayaknya sulit, tapi ada beberapa orang juga yang tetap menjuangin dangdut gitu, contohnya si Panca gitu. Jadi memang bukan salah kepelatihan, emang itu mah musyawarah dari kita, karena suara terbanyak gak ada dangdut, jadi agak ada dangdut gitu. Tapi karena sekarang udah ada dangdut ya, jadi aman-aman aja ya teman-teman. Dan lagunya mungkin dari orang mah yang rame-rame aja gitu, jangan yang susah gitu, jangan yang susah, lebih ke kita pecah-pecah biasa aja, yang penting nanti nuansanya kedenger banget dangdutnya kayak gitu. Makasih ya Raffi ya. Lanjut sekarang ada Primanita, sok Primanita. Oh ya, ini tambahan juga, kemarin kan aku sama Helsa tuh sempat ngobrol juga sama Teh Aul. Nah, kenapa sih di PMC itu beragam banget gitu genrenya, termasuk kayak genre dangdut juga harus ada. Nah, tujuannya itu tuh esensinya tuh biar kita tuh keluar gitu dari zona nyaman. Biar kayak emang ya pasti sebagian besar orang tuh pengennya lagu pop lah, lagu apalah gitu. Tapi kan kita sebagai paduan suara juga nggak cuman nyanyi di genre itu aja gitu. Jadi pengennya tuh tujuan PMC itu tersendiri tuh biar orang-orang tuh keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru gitu. Cukup. Oke, kalau dari ada lagi Prima. Oh ya. Oke, kalau dari Primanita ini hampir sama kayak Raffi ya. Jadi dari aku sih udah gak bakal basa-basi lagi, udah no comment ya. Udah oke lah, orang juga mengakui kesalahan orang gitu, dan orang pun bakal mengadakan dari kepelatihan bakal mengadakan dangdut. Tapi mungkin dari guide-nya orang nggak tahu ya nanti guide-nya bakal ada atau enggak. Soalnya kalau dari dangdut sendiri nanti pecahnya bakal gampang banget dibanding yang lain. Mungkin penilaiannya itu lebih ke nuansanya aja sih. Semoga nanti yang nampilin dangdut ini bakal ngeluarin cengkok-cengkok dangdutnya yang itu bakal jadi nilai plus lah dibanding genre lain kayak gitu ya. Oke, apakah ada yang lain ya teman-teman? Di sini mah minimal ada beberapa orang lagi deh, masa dari PSDM terus sih. Aduh. Dari Danus ke Rifki ke apa masih ini nyisihkan lauk? Udah ikan mah. Oh iya. Buat So, yang dari lain kamu ada apa kayak gitu, sok yuk. kalau tentang genre mah menurut aku sisanya mah nggak ada masalah. Jadi aku mah mengikuti apa kata pelatihan aja buat genre yang sisanya mah. Cuman mungkin aku aja senang nggak dipatok satu lagu aja. Oke, makasih Rifki. Seperti biasa ya Rifki ini lebih ke mengikuti aja begitu ya. Bagus Rifki. Selanjutnya mungkin ada satu orang lagi deh, mau ditunjuk apa ngacung ya? Oh, Cynthia mau. Jadi kebetulan enggak, orang mau ngasih saran tapi nanti aja. Oke. Enggak, Rifki ya, maaf. Mungkin orang bakal ini ya. Masalah program kerja kita diskusikan nanti, karena menurut orang program kerja ini harus ada struktur kepengurusannya dulu, biar tidak memberatkan ya, maksudnya teh nanti pokoknya dasar-dasarnya itu dari struktur kepengurusan. Jadi menurut orang kalau di proker yang bakal diubah itu tentunya yang kemarin yang udah Teh Aul saranin, yang dimana konser ini jadiin satu aja laporannya, yaitu annual konser atau kompetisi gitu ya, itu aja. Mungkin nanti mau ditambahin lagi sama yang oprek, karena oprek kan udah pasti ada ya, dan gampang juga. Maksudnya ya udah pasti ada, jadi gampang gitu, bukan menggampangkan, udah kayak gitu. Jadi orang pikirnya baru sampai situ aja. Tapi karena orang juga belum ada persiapan tentang program kerja ini untuk didiskusikan, jadi orang lanjut dulu sama pergerakan ya. Jadi orang lanjut dulu langsung ke struktur organisasi aja teman-teman ya, maaf ya. Oke. Nah, jujur aja ya, di sini kan sebelumnya orang mau ngucapin terima kasih juga ke teman-teman yang memang udah memberikan amanahnya ke orang, memberikan tanggung jawab tambahan buat orang juga, dan mempercayai orang gitu untuk memimpin periode kepengurusan selanjutnya. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi orang harap dengan atas pilihan kalian itu dapat tentunya meningkatkan kebersamaan di PSM Polban dan dapat memberikan prestasi yang
lebih gitu untuk Polban, dan kita kait lagi UKM terbaik pada tahun berikutnya. Itu sih sebenarnya ya. Kita langsung lanjut aja ya ke struktur kepengurusan, struktur organisasi maksudnya. Kalau ketua umum kan dari orang sendiri ya teman-teman. Kalau dari wakil ketua ini mah orang masih bingung siapa yang akan dipilih sama orang tentunya. Dan sebenarnya ada sih dari orang tuh top 3, tetapi orang kayak gak enak kalau orang ngomongin di sini gitu. Kayak takut ada beberapa teman-teman yang lain memang ingin mengajukan jadi wakil ketua gitu. Jadi sebenarnya kalau dari wakil ketua ini ya, orang sangat-sangat terbuka untuk teman-teman mengajukan diri terlebih dahulu gitu. Untuk wakil ketua ini tentunya pengennya sih diskusikan sekarang ya. Dan orang sekarang ada open recruitment-nya, gak akan ada G-Form sekarang. Bener-bener keterbukaan aja dari kalian siapa yang menjadi wakil ketua dan kenapa kalian pengen jadi wakil ketua gitu. Jadi wakil ketua digaji gak? Mikir ya, ketua juga orang bingung ini digaji atau enggak. Asih. Nih, jadi gini ya. Digaji ini exposure ya. Digaji dong, nanti kan di CV terpampang anjay wakil ketua PSM Polban gitu. Gini ya, kalau di orang sekarang sangat-sangat terbuka dulu dari wakil ketua itu mau siapa ya. Tentunya ada yang merekomendasikan dan ada yang ya pokoknya merekomendasikan dan ada yang mengajukan diri gitu. Tentunya dari orang ya. Silahkan teman-teman untuk merekomendasikan temannya dengan alasannya ya, tentunya singkat aja alasannya. Tentu harus mengajukan diri juga. Kalau ada yang mau jangan malu-malu, jangan sampai nanti sudah terbentuk kepengurusan ada rasa hanjakal gitu ya, kurang hanjakalnya kerjaan tuh mengajukan diri jadi wakil ketua gitu. Jadi silahkan dulu dari teman-teman semua, ada yang merekomendasikan atau merekomendasikan ya, silahkan teman-teman. Oke Raffi. Sebelum kita nyaranin, apakah dari Ahmad sendiri udah ada persiapan untuk wakilnya nggak? Oke, aku teh gini sih Raffi, gimana ya? Ada, tentunya ada. Dengar gak sih tadi kan ada. Ini teh sebenarnya teh bentuk kegak-enakan aja gitu, makanya orang minta keterbukaan dulu dari kalian, rekomendasi sama siapa yang mau ngajuin gitu. Jadi nanti dari akunya juga bisa finalnya itu ini yang kalau dari aku gitu kan, tetap kita kan membuka diskusi juga gitu ya buat semuanya. Sok siapa dulu aja deh gitu. Nanti kalau dari aku mah terakhiran aja kalau benar-benar udah akhiran benar-benar diskusinya gitu. Sok. Aku dulu deh. Kalau dari aku tuh aku nggak bisa nunjuk orangnya siapa. Cuman nitip pesan aja ya. Aku mah pengen orang, bukan aku banyak inginnya. Cuman kalau bisa wakilnya tuh yang soal itu saya Mai kan Amai itu ininya idealisme. Jadi kalau bisa wakilnya tuh yang kayak bisa membersamai kepemimpinan Amai gitu nggak sarwa herasnya gitu sih cukup. Kalau dari orangnya tuh aku bingung siapa ya, karena semua orang tuh deserve ya buat jadi wakil aku. Tapi mungkin aku nunjuk, nggak tahu yang lain dulu lah. Ayo Nita, Kadip PSDM cepet jawab. Maaf guys, tadi orang baru ngisian cai. Soalnya beak baterai si berdegongnya, bentar ya. Iya, aku ngasih pesan loh. Gimana sih ketum? Iya, aku udah dengar tadi aku idealis gitu. Ya nggak apa-apa. Dengar kok itunya, bagian itunya aja. Bener-bener. Ya, aku dibaca Pak. Dari Elsa tuh. Sabar. Duduk lagi. Bentar. Sabar. Bentar ya. Aku teh izin berpenguatannya lahnya ini sebenarnya ini bentuk idealis orang juga sih. Iya memang betul ya, orang teh agak sedikit idealis, soalnya jelema teh agak kekeh nih gitu ya. Soalnya orang teh merasa kalau orang yang kalau misalkan kayak gitu teh udah pasti benar, padahal kan belum ya gitu. Jadi kadang orang selalu merasa seperti itu. Jadi tentunya benar kata Raffi tadi, harus ada yang menyeimbangkan rasa si keras orangnya itu gitu loh ya. Tentunya jangan sarwa emosian, jangan sarwa keras gitu. Sok yang lain.
Ya bentar Elsa, bentar aku bentar ini nambahin dulu. Ya jangan yang sampai yang keras, tapi jangan juga yang elehan kayak iya aja gitu. Apa kata Amai iya gitu. Jadi kan Amai teh tadi emang keras, jadi maksud aku teh enggak kayak dianya people pleaser nih, tiba-tiba iya, dia juga punya pendapatnya sendiri gitu maksud aku teh. Cakep. Aku izin dulu ya, mau ada mentoring di himpunan. Nanti lihat tuh. Dah. Oke, kasih. Oke, Elsa. Aku mau izin nambahin aja, ini tuh sebenarnya bahasan kita juga kemarin ya, Mai, disclaimer. Nah, selain yang misal, bener kata Majid juga, walaupun emang dia tega, walaupun apa ibaratnya, kalaupun wakilnya teh sama-sama idealis sama kamu, tapi usahakan idealisnya itu lebih ke kayak bisa diajak komunikasi gitu. Ibaratnya mau bisa bisa apa ya, bisa kayak ngeleleyan kamu lah gitu ibaratnya. Nah, aku tuh pengennya juga si wakilnya ini tuh bisa mendengarkan gitu pendapat-pendapat, kan kamu udah merasa bahwa diri kamu teh idealis dan selalu merasa benar gitu. Nah, pastikan si wakilnya teh ini yang mendengar ke orang-orangnya, mendengar ke anggota-anggota yang lain, lebih pendengar gitulah ibaratnya, dan mampu untuk menyampaikan ke kamu dan ke yang lain gitu. Terus juga kayak pastikan juga sih wakil ini teh ada gitulah di PSM. Kamu pun juga kan tahu orang-orang aktif yang aktif di PSM siapa aja gitu. Terus yang kayak menomor dua kan siapa aja gitu. Jadi jangan sampai kamu teh dibiarkan untuk sendirian. Dan kita juga nggak enak ya kalau emang orang gitu udah punya jabatan di PSM atau dimanapun, tapi orang ini teh nggak hadir gitu atau nggak ada gitu di si UKM atau di si tempat yang emang dia teh memegang jabatan ini gitu. Terima kasih Amai, love you sekebun, bye. Oke, kasih ya teman-teman udah sangat-sangat terbuka ke orang. Tentunya itu jadi evaluasi juga ya buat orang ya, jangan terlalu kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kriteria, ini teh kriteria semua gitu, mana saha. Sok, ada lagi gak? Kalau orang mau tunjuk lagi. Oke, orang tunjuk ya. Cynthia deh, gimana sih? Sibal, aku nggak tahu sih orangnya siapa, cuman ini beberapa saran dari aku ya untuk ketua dan wakil ketua selanjutnya. Jadi kalau misalnya orang tuh ngelihat sebenarnya kehelnya orang sama angkatan dodo tuh gegara mereka tuh cara mereka menghadapi anggota yang heras tuh ya dengan nyepet, dengan nyindir gitu. Jadi kalau menurut orang, kalian pun sebagai pemimpin jangan sampai nyindir anggota-anggota yang heras, tapi anggota-anggota yang heras atau yang hilang-hilangan tuh sebenarnya harusnya dicari gitu, bukannya disindir, disepet kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, orang setuju juga sama pendapat si Majid sama si Halsa tadi. Kalau carilah wakil yang memang bisa mengimbangi maneh dan juga aspirasi dari anggota-anggota maneh gitu kayak gitu. Terus yang ketiga yang bisa influence sih maksud orang. Jadi kayak kalian tuh enggak yang terfokus di kepengurusan aja, tapi kalian juga harus bisa nge-influence anggota-anggota kalian gitu. Jadi jangan sampai kayak misalnya nih, kalau kemarin tuh orang ngelihatnya beban ngechat anggota yang hilang apa gimana tuh sama PSDM aja gitu. Jadi kayak menurut orang ya, kemarin tuh capeknya tuh di PSDM aja, PSDM yang ngeiniin proker-proker, terus juga ngajakin orang-orang yang hilang-hilang gitu. Nah, menurut orang peran ketua dan wakil ketua juga sebenarnya sangat penting untuk bisa ngajakin anggota-anggota yang hilang juga gitu. Jadi jangan kayak ayo udah itu mah tugas PSDM gitu untuk urusan ngajak mah gitu ya. Jadi harus setidaknya enggak semua dihandle, tapi ikut turun tangan juga gitu untuk bisa nge-influence kembali anggota-anggota yang hilang. Karena sebenarnya permasalahan utama di PSM itu bukan struktur organisasi sih menurut orang, tapi lebih ke bagaimana kemauan anggota-anggotanya untuk mau susah senang bareng-bareng di internal PSM-nya gitu. Jadi kalau menurut orang, ya fokuskan dulu dengan sumber daya manusia sebenarnya gitu. Jadi orang harap wakil ketua yang nantinya bisa membersamai mana itu adalah wakil ketua yang yang tadi yang kayak sempat dibahas. Terus juga lebih ini sih tahu bahwa
untuk bisa nge-influence anggota tuh enggak dengan cara nyepet dan nyindir gitu kayak gitu, karena orang sumpah, orang mah jujur aja, orang mah buka-bukaan aja sama kalian, orang mah sebenarnya rada demotivasi aja ketika di PSM tuh. Karena apa? Karena angkatan atasnya yang memang kayak kesannya nggak bisa ngehargain effort arurang yang nggak bisa ngehargain effort arurang yang udah sempetin latihan lah, pulang malam lah, ujung-ujungnya apa, di mata mereka tuh kayak kurang lagi gitu, kayak salah lagi arurang teh, salah lagi gitu kan, jadi kayak kesel sendiri gitu. Jadi ya maksud orang tuh jangan sampai next keanggotaan tuh ada lagi gitu orang-orang yang timbul pemikiran seperti itu, demotivasi gara-gara angkatan kita gitu kayak gitu. Tapi catatan terbuka ini mah nggak cuma buat ketua sama wakil ketua aja, tapi buat kita semua juga gitu, anak 23, jangan inilah intinya, jangan julid gitu ke orang-orang yang hilang. Justru karena kita pengen ngajakin mereka, ya kita ciptain vibes di mana kita tuh masih bisa nerima mereka gitu, bukan si Balsekia, bukan dengan ya nyindir dan nyepet gitu kayak gitu. Karena bener deh ini mah, kalau menurut orang persentase terbesar anggota hilang tuh bukan karena kesibukan himpunan atau kesibukan akademik sebenarnya, tapi mereka tuh tidak merasa dibersamai di PSM, makanya mereka teh hilang, menurut orang kayak gitu. Karena orang sempat ngobrol sama beberapa orang, ya perspektif mereka tuh seperti itu sebenarnya kayak gitu. Dan emang bener kok, angkatan atas tuh emang julid lah, orang mah to the point aja ngomong, emang julid banget, kayak masya Allah itu aja Sartijab udah diburu-buru kayak si Balsekia banget kan. Jadi kayak ya jangan sampai kita kayak gitulah intinya gitu. Jadi ya gitulah, orang kayak ngerasa malah ini ya kayak malah nge-eval, maaf ya, tapi maksudnya orang pengen ketua dan wakil ketua yang memang nggak julid aja gitu. Jadi ketika ketua dan wakil ketuanya nggak julid, aing sih pasti bisa ngelihat bahwa nantinya anggota-anggotanya pun entah angkatan kita ataupun angkatan 24 bakal positif juga gitu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi nggak perlu dijulitin, dah buat apa gitu sih. Cukup, maaf ya panjang-panjang. Ya, makasih ya. Dari aku nggak ada tanggapan sih ya, tapi itu jadi saran nanti buat wakil ketua. Tapi aku lagi makan permen, jadi langsung lanjut aja ya kita ke anggota berikutnya untuk menyampaikan pendapatnya. Karena ini orang paling dekat dengan orang, jadi siapa tahu kan lebih tahu ya tentang pasangan yang cocok gitu untuk orang. Panca, yuk sampaikan pendapatmu. Nah. Baru aja mau kabur ya. Kalau dari orang, apa ya? Soknya belak-belakan, gak usah gak enakan. Nggak tahu anjir. Pokoknya mah pengen yang, iya bener, harus yang imbangin Mane, Mai, soalnya Mane itu kan cukup keras ya. Terus harus ada orang yang bisa ngasih tahu kalau Mane itu salah teh benar, dikasih tahu gitu. Terus mendingan cewek sih biar bisa bucin ya, Mai. Udah. Oke, lo ah. Oke, makasih ya Panca ya.